Assalamualaikum, selamat sore teman-teman di YouTube dan podcastku. Sore ini aku akan menghadirkan seorang tamu yang dari minggu-minggu kemarin saya sudah booking. Saya harus booking orang ini gitu untuk menjelaskan kepada kita semua, kaum milenial. Aku milenial bukan ya? Millennium Ya, Bug. senior milenial. Ya, ini teman-teman, ini adalah Mas Saptadi Indrajaya. Oke, kalau saya tadi sempat baca-baca CV-nya, wow, terlalu panjang kalau saya bacain. Cuman karena topik kita di sini ada tentang digital marketing, ya saya harus memperkenalkan Mas Saptadi. Jadi beliau ini adalah sekarang itu menjabat sebagai area manager ya untuk PT Semen Indonesia. Selamat sore Mas Saptadi. Selamat Assalamualaikum. sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Grogi Waduh, juga nih pertama kali nge-podcast nih. asik. Belum pernah toh? Belum pernah toh? Belum pernah. Oh, belum pernah lah. Ini Pertama akan kali jadi nih. first experience lah. Nanti akan ketagihan Siap, jadi tamu siap. podcast gitu ya. Oh, boleh, boleh. Nah, Insya Allah bisa insya bantu. Allah, insya Allah. Siap. Nah, supaya kita nggak terlalu serius, mungkin teman-teman mikirnya gini, Ya. aduh topiknya berat amat ya. Ini padahal hari Sabtu malam Minggu. Saya Nah, rekamannya ini Sabtu malam Minggu karena emang jadwal inilah yang kosong untuk membajak masak tadi gitu karena bookingannya udah seminggu yang lalu. Aku nggak bisa. Udah sama-sama repot. Saya juga lagi ikut beberapa kelas podcast tadi. Alhamdulillah nambah ilmu. Gini Mas, anak-anak muda sekarang itu kan kita sedikit-sedikit ngomongnya digital ya, sedikit-sedikit digital. Kalau ya, rasanya orang zaman sekarang nggak melek digital tuh kayaknya ketinggalan banget gitu ya kan? Kalau betul, betul. sekarang itu. Ya, Nah, memang banyak sekali pola yang berubah ya ke digitalisasi ini, apalagi pandemi ini harusnya kayak kita berdua ini kan harusnya podcast kita bisa ketemu di kafe, tapi nggak bisa. Akhirnya ya Pak kita manfaatkan aplikasi meeting online seperti ini. Sebenarnya kenapa sih Mas kok kita harus merubah mindset kita dulu ya. Mungkin kita harus berangkat dari mindset kita sebelum kita membiasakan ini ke dalam perilaku. Kenapa kita harus berubah sih ke digital? Kalau kita tetap konvensional, emang masalah gitu ya kalau sekarang ini? ya, baik. Terima kasih. Jadi sekarang ini kan apa ya? Apalagi di era pandemi yang di hampir 1 tahun ya kita mengalami ini, di mana kemungkinan kita untuk bisa ketemu secara offline atau off-air, ketemu di suatu tempat, itu sangat-sangat kalau bisa dihindari. Sehingga ada sesuatu yang sebenarnya luar biasa. Ya, di balik semua ada musibah itu pasti ada berkah, ada hikmah. Nah, selama ini kita juga nggak pernah terpikir kan istilahnya juga sebenarnya digitalisasi itu sudah dimulai beberapa tahun lampau ya, dimulai dari pada saat e-commerce awalnya dulu. Kita dulu juga pernah mungkin ada suatu produk yang belanja dari rumah. Dulu saya juga pernah satu grup di sebuah konglomerat nasional. Wah, boleh nggak saya sebut merek ya untuk sekedar boleh. ini ya. Untuk sharing toh, Dulu boleh. iya, mungkin yang milenial seperti kita, milenial lama ya, itu dulu pernah tahu namanya Liposhop dulu ya. Iya. Liposhop. Nah, itu di tahun menjelang tahun 2000-an itu jadi orang memang awalnya melalui website sehingga telepon. Nah, waktu itu sebenarnya memulai suatu era digitalisasi sebenarnya, cuman belum semasif sekarang. Nah, ini pandemi ini sebenarnya akhirnya mempercepat proses itu. Jadi sebelum mungkin ya kita 2 tahun lalu lah 2019 ya kita meeting atau apa kita ada budgetnya kan ya RKAP kita bikin kita persiapkan tempatnya di mana, hotel berapa, kemudian tiketnya. Nah, ini pandemi ini merubah semuanya sehingga kita nggak pernah terpikir dulu. Yang dulu kan kita ada ya namanya aplikasi untuk untuk video call gitu ada, tapi tidak kita gunakan kan ya waktu itu hanya untuk keperluan pribadi. Nah, kita ternyata pada saat bulan Maret 2020 ke sini kita tahu ada yang namanya ternyata ada Zoom, ada Microsoft Teams, ada Google Meet, dan beberapa platform yang mungkin saya nggak bisa sebutkan lagi. Nah, ini membuat semuanya berubah. Perubahan terutama adalah ada yang namanya budget cut ya. Jadi
budgetnya itu untuk keperluan kita melakukan meeting itu benar-benar bisa dihemat di situ. Sangat hemat, hanya istilahnya kita mengandalkan pada platform internet kita yang kita harapkan memang bisa berjalan dengan lancar. Selebihnya kita hampir bisa dikatakan cost kita sangat reduce sekali, sangat kurang banget. Iya. Jadi mau nggak mau, mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya generasi berapapun harus terbiasa ya dengan kebiasaan seperti ini. Kalau nggak ketinggalan berarti kita. Nah, satu ketinggalan, kedua ini harus dipaksakan, terpaksa mau nggak mau kan namanya yang berusia senior ya 40 tahun ke atas mau nggak mau bicara nih saya aja untuk ganti background. Oh ya ternyata backgroundnya harus gini ya, jadi harus gini karena secara IT semua di set. Oh ini ada beberapa poin yang memang bisa digunakan oleh user, ada yang harus di lock oleh IT. Akhirnya jadi mau nggak mau membuat kita juga jauh lebih mau untuk dipaksakan belajar melek teknologi gitu sih. Akhirnya lebih cerdas kan akhirnya kita. Ya kan, jadi mau nggak mau ya kudu melok gitu lah. Nah sekarang kalau dari sisi Mas Sab tadi kan sehari-hari saya lihat itu medsosnya tuh isinya jualan aja ya, jadi dari sini pindah sana ya, cocok lah area manager gitu ya. Sebenarnya kalau dari marketing sendiri Mas, itu juga konsep digital ini Mas Sab tadi sudah menjalani cukup lama berarti ya? Jadi gini, kebetulan saya ini dibilang kutu loncat gitu ya, ada hampir lebih dari berapa perusahaan gitu ya, jadi dari mungkin 6 atau 7 perusahaan, dan sebenarnya saya pernah bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi. Sebenarnya proses digitalisasinya itu sudah dimulai sejak tahun sekitar 2010-2011 di situ, di mana salah satu caranya adalah ini tim salesnya dulu di empower. Jadi tim salesnya harus melek teknologi dulu. Tim salesnya, tim marketingnya melek teknologi dulu. Penggunaan handheld gadget dimulai yang dulu offline sekarang jadi online berbasis pada internet. Jadi istilahnya untuk sistem pelaporan, sistem order itu sudah didasarkan pada aplikasi yang berbasis internet. Ya digital. Memang intranet ya, masuk ke digital intranet itu dulu. Kayak itu. Nah, itu masuk istilahnya nanti terjadi sinkronisasi ke server, itu memang baru. Nah, ini kan suatu proses yang juga kalau dihitung dari saya 2010 ke sini sudah 10 tahun ya, 10 tahun dan lambat. Tapi entah kenapa corona ini mempercepat semuanya. Cepat gitu banget, iya, cepat banget. Nah, mempercepat hanya dalam waktu 1 tahun kurang gitu. Nah, memang kenapa harus dilakukan yang kayak gitu itu karena itu tadi mau nggak mau semuanya akan berubah karena kecepatan untuk ini ya, kecepatan kompetisi juga, hitungan berapa milisecond yang namanya juga kita persaingan si A menyajikan produk ini, si B menyajikan produk ini, itu juga bisa dulu mungkin hitungan bulan ya, ini bisa hitungan jam atau menit, sehingga para kompetitor mengcounter produk dari kompetitor itu sudah tidak lagi menghitung bulan. Nah ini, betul. Nah ini bisa juga diaplikasikan hampir di semua bidang. Memang kalau saat ini di bidang saya masih ada sedikit ini ya kendala karena ada salah satu faktor yang penting di sini. Apa itu? Pentingnya kenapa? Nah, peranan generasi mudanya gitu. Generasi muda. Jadi misalnya gini, ada suatu bisnis gitu ya, bisnis first generation atau bapaknya atau opanya ini berbisnis sebuah toko yang menjual produk consumer good atau produk apa gitu ya. Dia hanya terbiasa istilahnya walk-in, customer walk-in istilahnya di marketing. Jadi berharap orang datang. Orang datang. Nah, orang datang. Istilahnya orang nanya, displaynya juga tidak menarik, tapi dia toko lama dengan omset cukup besar. Nah challenge bagi toko-toko yang kayak begitu apanya? Nah ini yang peran anak muda dan peran digitalnya sangat penting di sini.
Gitu ya. Jadi ya terutama, padahal kalau dipikir first generation, tapi kan dia kan sebenarnya dari milenial ya. Kenapa dia tidak mau berpikir untuk mengubah apa cara dia berjualan gitu ya? Kenapa ya? Ya. Atau karena dia masih takut memulai itu? Padahal kalau pikir-pikir milenial kok, masa takut gitu mulai itu? Nah, ini memang gini, ada yang menarik ya. Memang di di beberapa istilahnya toko apapun ya, toko yang di luar yang sudah digital ya, mereka rata-rata ownernya, mungkin opanya gitu ya, masih ada misalnya si pemilik pertama, si kakeknya gitu, usia di sekitar mungkin 60 atau 70 tahun. Jadi dia masih running bisnis itu menggunakan nyun sewu, mungkin masih pakai buku catatan ini ya. Catatan si boy. Catatan yang itu, buku tebal itu yang kalau hilang mereka juga bingung. Nah, merambah ke generasi keduanya, anaknya gitu kan, mungkin usia 45 atau 50 tahun. Nah, ini semi. Dia sudah menggunakan pembukuan modern, menggunakan komputer, tapi dia hanya sebatas penggunaan IT-nya itu hanya untuk pembukuan aja, untuk membuat faktur, invoice, itu aja. Jadi belum pada, lebih concern kepada stok, pada inventory. Inventory, gitu. Padahal dari situ bisa dianalisa lebih lanjut gitu kan, untuk bisa untuk meningkatkan bisnisnya. Nah, generasi ketiganya ini yang milenial pure, mungkin di usia 25 atau 22 yang masih kuliah gitu ya. Ini yang challenge-nya di sini. Either apakah dia mau meneruskan bisnis orang tua keluarganya itu, atau dia memulai suatu bisnis sendiri. Bisnis baru. Karena, ya. Kayak contoh ada juga customer kita yang anaknya atau cucunya itu enggan untuk melanjutkan ke bisnis itu, tapi dia ingin ke misalnya bisnis kafe, resto yang lagi booming kan 2 tahun terakhir ini ya. Cuman karena ada wabah sehingga tidak berkembang sementara. Saya bilang sementara tidak berkembang, tapi convenient bisnis kayak gitu mungkin menimbulkan euforia ya, kayaknya asik ya bisnis yang gini. Nah, ini yang chance-nya untuk para senior ini bagaimana melanjutkan bisnisnya ini sembari generasi ketiganya ready untuk masuk ke era digital ini. Ini menariknya di situ, anak-anak mudanya itu. Tantangan ya, padahal kan sebenarnya si bapaknya atau opanya ini udah ninggalin customer sebanyak itu. Kan gitu ya, customer sebanyak itu. Lah sekarang di pandemi ini orang yang biasanya umpamanya beli pasir harus datang ke tempat kita, umpamanya dia punya toko bangunan. Tapi kan nggak bisa datang sekarang, ya kan? Nah, si anak muda sebagai penerus generasi ini, kok kenapa dia nggak mau nerusin itu ya, gitu loh. Aneh gitu menurut saya sih. Kalau itu, ya memang ada beberapa ya, sebenarnya ngobrol, ada customer itu tadi, ada mereka melihat ada beberapa bisnis itu yang bisnisnya papaku ini kok kotor ya, istilahnya kan bangunannya berdebu. Dia maunya. Nah, sebenarnya dia bisa melakukan perubahan. Misal dia rombak konsep bisnisnya menjadi suatu bisnis modern. Misalnya, kayak gini kotor. Ya udah, kalau untuk yang kira-kira berdebu, saya harus melakukan warehousing di belakang. Misalnya, atau saya taruh di tempat yang terpisah dengan toko. Nah, sebenarnya challenge-nya adalah tokonya bagaimana menjadi suatu toko convenience, apapun yang dia jual. Misalnya logikanya material, sebenarnya apa convenience-nya di situ ya. Tapi orang merasa feel home, feel secure di situ, nyaman, AC yang ramah. Nah, itu yang sebenarnya challenge-nya bisa digali di situ gitu. Nah, itu yang mungkin dari masing-masing pelaku bisnis itu bisa melakukan istilahnya juga mindset-nya ke menurunkan bahwa ini bisa dirubah dengan konsep ini tanpa harus meninggalkan core bisnis mereka yang sudah gede gitu kan, sayang gitu. Iya, sayang. Itu yang challenge itu. Kadang kita melihat tinggi hal-hal yang jauh gitu kan, sementara di kita ini sudah ada gitu, tinggal melakukan switching dikit itu aja. Saya nggak bilang nggak banyak loh, dikit gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya berarti kalau bedanya marketing ini, kita bicara lagi marketing ya. Sales sama marketing sama nggak Mas sebenarnya sih? Saya tuh agak bingung gitu di sini. Betul. Jadi gini, sedikit. Apalagi bener orang-orang Jawa ya, apalagi gini, kerjanya apa? Kerjanya marketing. Marketing berarti jualan itu ya, jualan motor, jualan jualan barang gitu. Enggak, padahal kalau memang
bedanya di marketing sebenarnya paling biasanya namanya untuk pemikiran lebih dalam itu ada di marketing, karena sales itu lebih banyak bertanggung jawab masalah distribusi barang, ketersediaan barang di pasar, kemudian juga monitoring di pasar. Nah, kalau marketing dia ibaratnya memikirkan dulu produknya ini brandnya apa, kemudian brand strength-nya di mana, pricing-nya gimana, kompetitif nggak dengan kompetitor, dan kira-kira promo apa yang menarik, apakah harus kita melakukan ATL atau BTL, kira-kira pada saat low season ini program marketing apa yang cocok sehingga tim sales itu bisa melakukan penjualan dengan baik. Jadi bedanya di situ. Kalau sales lebih banyak ke distribusi, kemudian gitu marketing ke strateginya, ya. Gitu. Jadi memang kayaknya jadi merempet ke PR-nya ya kalau marketing ya. Bisa kan ya kayaknya. Jadi karena dia ngurusin brand awareness juga toh. Betul, dia brand awareness juga. Jadi tanggung jawab marketing sebenarnya luas banget gitu skopnya. Luas banget ya. Cuma kalau dijelasin gitu, kerjanya di mana gitu masih jualan marketing, ini. Gitu. Jualan barang gitu ya. Jualan ini. Jadi sebenarnya kalau gitu. Untuk second generation atau bahkan first generation yang baru punya usaha sebesar itu, tapi dia kemudian ini ada corona dan macam-macam, itu tinggal merubah pola penjualannya aja ya. Strategi marketingnya. Sebenarnya begitu. Ya, bisa. Jadi awalilah paling penting itu, pernah saya juga sebagai konsultan beberapa distributor, paling penting itu database pelanggan kita. Jadi megang kita data dulu. Megang data dulu. Si A beli produk kita, Pak, nomor handphone berapa, nomor rumah di mana. Jadi kita harus tahu customer kita sebenarnya realnya itu ada berapa. Misalnya ternyata saya punya 100 customer, punya 200 customer, lengkap datanya, alamat di mana, nomor telepon berapa. Nah, itu sebenarnya cukup itu dulu. Selanjutnya kita masih pegang itu dulu, kita bisa melakukan variasi sebenarnya dari database. Berarti bisa diutak-atik dari situ ya. Nah, seninya di situ, database seninya bisa di situ. Ini kalau saya pikir-pikir berarti sebenarnya tidak jauh beda pekerjaan Mas tadi dengan kayak saya kan content creator gini ya. Jadi kita sama-sama memikirkan ketika kita sudah megang data. Kalau Mas tadi mungkin datanya kan ya kayak toko-toko tadi kan. Kalau saya kan mikirnya pendengar podcastku ini atau penonton YouTubeku ini adalah orang dengan usia sekian. Ya kan? Artinya aku sebagai content creator harus bisa dong memenuhi keinginan dan kebutuhan pendengar, audiensku di situ, gitu ya, sama ya berarti karena betul. Gimana? Berarti kalau ada teman-teman yang bilang aduh topiknya berat amat, sebenarnya enggak ya, berarti everybody itu harus bisa belajar digital marketing sebenarnya, iya kan? Enggak, itu iya sebenarnya awalnya itu bukan dari sesuatu yang berbau digital bahkan kan, hanya sekedar suatu file di Excel gitu kan ya. Iya. Jadi berkembang menjadi data ini mau diarahin kemana? Misalnya saya punya tadi Mbak Lia bilang saya punya pendengar podcast saya ini. Nah, itu kan sebenarnya terjadi segmentasi sebenarnya. Betul. Misalnya gini, saya punya 100 customer, segmennya berapa? Oh, ternyata 20% ini segmen saya ini orang tua-tua, misalnya gitu. Oh, berarti pendekatan kita nggak bisa ngobrol sama dia menggunakan grup K-pop Korea siapa Pak yang sekarang Bapak seneng. Nah, ini kan nggak matching, nggak kena kan ya. Kudune ludruk ya. Nah, itu Pak dhisik Bapak kenal Kartolo, Pak. Kartolo. Bapak kenal ini Sri Mulat. Oh iya, Sri Mulat ini. Bapak makannya di mana? Oh, saya makannya di restoran ini. Nah, ngomong sama anak muda nggak akan ketemu. Jadi itulah pentingnya segmentasi. Jadi digital itu akan juga mau nggak mau akan membentuk segmentasi. Nah, di situ semakin seni gitu loh. Di digital marketing gitu. Semuanya akan tersegmented dan setiap segmen punya treatment, punya cara sendiri. Iya. Gitu. Perlakuannya beda. Seni seru kan ya dari seru. Itu. Nah, kalau Mas tadi dulu waktu kita belum pandemi, dulu kan kayak Mas tadi pasti kayak mau berkunjung ke Malang, berangkat nih ya, Malang terus kita ngobrol-ngobrol sama customer kita. Nah, sekarang dengan seperti ini, kondisi ini, digital marketing seperti apa yang Mas tadi lakukan? Jadi kalau saya karena memang saya karena sekarang lebih banyak di sales, jadi memang lebih banyak monitoring masalah penjualan, masalah kendala apa itu bisa kita melakukan menggunakan
Zoom, aplikasi Zoom, MS Team dengan distributor, dengan bahkan kita juga dengan toko. Paling simpel juga kita bisa menekan video WhatsApp call gitu ya dengan pemilik toko, dengan customer. Itu kita bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan masukan kayak apa. Itu paling simpel. Nah, tetap aja kita juga turun ke lapangan juga sesuai dengan prosedur protokol kesehatan ya. yang protokolnya yang sangat ketat, karena sebenarnya teman-teman toko juga paham, mereka juga jaga protokol. Nah, ini sebenarnya akhirnya terjadi perubahan prosentase istilahnya ya. Dulu misalnya kita harus 80% face to face. Nah, sekarang mungkin dibalik, jadi 20% face to face-nya, 80%-nya harus fisik, 20% fisik hadir atau 80% menjadi cuman melalui media. Nah, ini yang dari sisi yang saya rasakan hampir 1 tahun ini seperti itu. Nah, kita menyampaikan suatu misalnya promo gitu ya. Kita dulu kan mungkin harus datang menyampaikan dengan LCD proyektor, menyampaikan ini loh program. Nah, kita cukup mungkin kita berdayakan emailnya, kita berdayakan grup WA atau juga menggunakan aplikasi meeting online, itu kan sudah diakomodir untuk kita menyampaikan presentasi. Nah, ini kita mengoptimalkan hal itu Mbak Lia. Oh, kalau pernah nggak Mas, maksudnya gini, ya kita nggak ada yang mau ya pandemi ini dan kita nggak tahu ini kapan berakhirnya gitu. Pernah nggak Mas diukur, serius amat ya diukur. Maksudnya gini, Mas Abdi tadi melihat bahwa aduh ternyata online ini bukan online, digital ini bagaimanapun tetap beda ya dengan yang kita biasa lakukan manual. Jadi kayak ketemu customer di toko secara langsung, itu tentu beda ya dengan kita meeting online kayak gini. Ada perbedaan yang dirasa terus mengganggu gitu nggak, Mas? Nah, jadi gini, sebenarnya kalau dibilang mungkin ini karena ini ya, jadi menarik juga. Kalau yang untuk kaum milenial yang masuk di dunia marketing misalnya, yang ini mungkin mereka akan sedikit ada gap ininya. Tapi buat kita yang senior, kita sebenarnya udah tahu kira-kira misalnya ini customer kita ini kayak gini. Jadi kita kan sudah bisa mengatur apa yang harus kita bicarakan, apa yang do and don't-nya kita udah tahu kan, kayak gitu. Nah, mungkin yang buat generasi muda yang baru akan menapaki, waduh, aku masuk di era kok yang delala, harus ada pandemi. Aku nggak bisa face to face, aku nggak bisa mengeksplor lobby apa, nggak bisa lobby. Nah, ini yang memang challenge yang terbesar dirasakan saat ini. Tapi sebenarnya itu juga bisa diatasi kok, semua itu masih bisa diatasi. Gitu. Tapi dari sisi, maksudnya kalau kita ngukur marketing berarti ada ini nggak, Mas? Maksudnya contoh ya, paling sederhana gini nih, saya jual bulan ini atau di bulan yang sama di tahun sebelumnya itu 100 umpamanya. Ternyata ketika pandemi 50 atau bahkan 150. Ada naik atau turun nggak, Mas? Dengan pakai digital ini. Nah, ini bukan, kebetulan kalau di saya ini kan memang field of business-nya beda ya, istilahnya di sini masih ada sangat terpengaruh dengan proyek ya, di mana memang banyak pengalian dari pemerintah untuk menjadi ke kesehatan. Nah, ini kalau secara volume ininya memang ada penurunan. Cuman di sisi lain ini kebetulan saya juga punya teman-teman yang di luar bisnis ini, ada yang istilahnya berbasis IT atau e-commerce, itu mereka mengalami lonjakan gitu. Jadi kita pun juga mulai mengaplikasikan suatu sistem. Jadi nanti tim salesnya kita itu juga nggak datang itu bukan untuk menjual produk, tapi dia menjadi seorang advisor, ngomong. Jadi datang ke situ itu misalnya datang, yang diomongkan itu sudah bukan Pak, harganya barang itu ini enggak. Customer gitu ya? Bisa kita kasih sepanjang dia ini ya, kita siapkan platformnya udah ada, kita kasih user, password. Ayo Bapak kalau mau belanja ini sudah semuanya ada di platform handphone Bapak. Gitu. Jadi nah, itu tadi akhirnya men-shifting dari generasi yang itu tadi untuk memenuhi bisa memahami perubahan teknologi ini, yang challenge-nya di situ. Nah, ini kita harapkan juga anak-anak muda yang baru masuk ini
bukan malah jadi, waduh ini kok sudah diharapkan. Enggak, itu tantangan sebenarnya. Tantangan, Kalau iya. kalau kita ngomong sama anak usia 25 tahun, ayo gini, misalnya pakai apa namanya marketplace A, B, C, itu akan nyaut gitu ya. Tapi bayangin kalau jujur aja ya, yang punya power of purchase itu kan rata-rata di usia mature, 40, 50, 60. Yang punya kemampuan untuk istilahnya penentuan pembelian produk. Kalau cuman produk skincare atau apa itu mungkin anak-anak remaja di kisaran ratusan ribu. Tapi untuk yang berbau misalnya anggaplah jutaan, itu pasti papanya atau opanya yang punya. Nah, bagaimana tantangannya? Jadi menarik anak orang-orang yang generasi X gitu ya, saya bilang generasi X masuk ke milenial untuk mengerti ini. Kalau itu berhasil, wah luar biasa hasilnya. Itu ceruknya masih gede gitu loh. Iya. Menariknya masih gede. Justru itu peluang ya harusnya ya. Nah, peluang. Kenapa? Orang seperti itu tuh dinosaurus yang generasi X itu yang punya duit itu masih banyak yang belum melek teknologi lah. Wong saya sendiri aja gara-gara pandemi akhirnya tahu, oh ternyata diajari anak saya gini loh Pak caranya order ini. Akhirnya malah hampir 1 tahun justru poin saya lebih gede daripada anak saya untuk ini ya, belanja e-commerce, belanja di marketplace itu. Kenapa? Saya punya purchasing power dan saya mengerti, jadi saya belanja semau saya. Bapaknya nakalan ternyata. Nah, anaknya nggak boleh belanja bapaknya. Jadi itu mengacu ke pengalaman saya pribadi. Jadi ceruk yang masih ada di 1 atau 2 tahun ke depan, bahkan menurut saya ke depannya seandainya pun vaksinnya ini sudah herd immunity sudah terbentuk, dunia akan sudah beda kok. Tetap beda akan ya. Sudah akan jauh beda daripada sebelum pandemi, akan terjauh perbedaan karena kita nggak tahu ke depannya, who knows, kita ada yang nggak minta tapi terjadi sesuatu outbreak lain gitu kan, sehingga mau nggak mau kita lebih lihai, sudah punya pengalaman lah menghadapi bisnis yang agak seret masa pandemi gitu sih Mbak. Kalau saya lihat-lihat di internet itu memang pekerjaan atau profesi sebagai marketer ini masih terbuka sangat luas ya Mas. Artinya walaupun kita tidak gabung di suatu perusahaan, kita juga bisa memarketingkan produk kita sendiri kan gitu, atau jasa kita sendiri gitu ya. Mas tadi punya tips nggak atau guidance untuk teman-teman milenial ini yang baru terjun ya. Tadi kan ada ceruk atau pasar yang sebenarnya masih lebar gitu ya. Cuman anak-anak zaman sekarang kan kids zaman now itu maunya instan. Jadi aku lulus, aku kerja, dapat duit kan begitu. Tapi ketika mereka di challenge, mereka itu kurang untuk merasa hidup tuh harus susah dulu gitu loh, nggak boleh langsung enak kan gitu ya Mas. Ada tips atau guidance-nya nggak Mas? Nah, sebenarnya tipsnya itu ini ya, kayak mungkin orang CEO-nya Apple tuh ya. Oh iya. Dibilang istilahnya always foolish ya, selalu merasa bodoh sehingga tetap belajar. Sehingga kuncinya apa? Mau belajar dan mau berubah. Itu aja. Kenapa sebenarnya? Ya, kita contoh gini aja. Kita belajar digital marketing, kesan-kesannya wah, saya ini harus ikut kursus yang harganya jutaan. Enggak loh, di Google itu ada kok. Free. Google, cara bagaimana. Terus langsung dites, juga ada sertifikasinya. Nah, itu paling penting ada itu tadi. Nah, kalau yang buat teman-teman tadi, belajarnya mungkin ya, kalau gini ya, kita melihat salah satunya itu lagi rame ya, orang memasarkan produknya, either produk atau either dirinya sendiri. Ini kok memasarkan dirinya sendiri. Jadi gini, ada orang mungkin ya kalau kita lihat selebriti itu kan kondisi sekarang dia akan lebih memperkuat personal branding. Nah kita juga bukan selebriti, kita mau personal branding nggak bisa? Ya bisa aja. Kenapa? Kita misalnya nih kita punya suatu produk. Apa sih yang membedakan produk? Misalnya kita bikin jualan kue. Orang jual misalnya kue A, B, C itu banyak. Nah, tapi ada nggak yang kita misalnya brandnya itu yang istimewa, gitu kan? Yang orang nggak bisa nyamai sehingga pokoknya kalau bolu kukus aku harus beli ke dia deh. Nah gitu.
Aku Iya, kalau iya. mau beli misalnya produk apa skincare, aku harus ke tokonya, ke toko marketplace-nya dia, Mm-mm. aku harus visit IG-nya dia. Nah, Mm-mm. men-shaping istilahnya, mempercantik akun-akun sosial ini saran saya ya kan, udahlah gunakan akun sosial kita untuk jualan gitu loh daripada Iya, kita daripada nggak jelas berantem ya. kita ya berantem atau urusan politik itu kan itu sudah ada yang ngatur. Nah, kita shaping, kita percantik apa namanya akun sosial kita. Kalau Iya, kita mau memang bekerja sebagai profesional ya mungkin LinkedIn kita percantik ya. LinkedIn yang istilahnya kita oh ini headhunter sehingga kemudian kalau kita memang jualan produk apakah channel-channel kita udah cukup cukup seksi gitu ya untuk dibaca iya. oleh customer. Mm-mm. Kemudian apalagi sebenarnya di situ saya melihat ada beberapa teman yang jualan kue. Sekarang apa yang dia ambil? Kursus fotografi. Oh iya, karena Saya food juga kaget. fotografi ya, benar. Nah, dia apa? Dia mengambil fotografer profesional mahal kan? Nah, Betul. sekarang apakah saya harus punya DSLR, harus punya mirrorless? Enggak. Kita punya modal smartphone, Ya, kan juga nggak perlu zoom terlalu jauh, kan cukup ya apa namanya sebenarnya yang masalah penting lightingnya teknik. aja. Nah, pencahayaannya kan, Iya, tekniknya juga, itu ada kursusnya juga. betul. Mau yang free ada, YouTube ada, semuanya ada. Nah, kenapa enggak itu yang sudah ada di depan kita itu kita gunakan untuk ini personal branding kita atau personal produk kita semakin dipertajam gitu. Jadi kita harus punya pembeda. Nah, kalau pembedanya apa? Nah, pembeda apa? Setiap orang pasti punya masing-masing. Misalnya Iya. ini apa namanya? Saya jualan soto Kudus gitu ya. Apa yang membedakan soto Kudus saya sama soto Kudus yang lain? Oh, ternyata Nah, di soto Kudus saya kasih perkedel nih. Mungkin ininya apa yang saya eksplor ini iki di udan-udan kok tempat lain ngomong nggak ada soto to perkedelnya. ya ya. Nah, ini jadi lapar ini. jadi, Terus jadi apa namanya itu semuanya itu akan apa ya terpikirkan dengan sendirinya kok. Nah, kalau ada cara, Pak, saya kok nggak ada pikiran untuk dapat ide-ide. Ada lagi caranya. Bikin komunitas, cari teman. betul. The power of community. Nah, kamu gimana sih caranya bikin foto ini kok bagus? Nah, misalnya dia bikin toko kue di Rungkut gitu ya, dia di Perak, nggak mungkin dong jadi kompetitor gitu misalnya head to head ya. Ini kan apa sekarang kan memang saatnya kita untuk saling berbagi lah ya. Kita banyak orang sukses itu bukan orang yang memondang ilmunya untuk diri sendiri, tapi semakin dia menyebar ilmunya, semakin dia banyak bertambah kebaikannya ke dia juga. Nah, ini komunitas ini juga penting. Jadi cari komunitas yang menguntungkan dan berguna, bukan komunitas yang ya itu tadi Yang bikin sekedar rese. gitu loh. Itu gitu sih Mbak Lia. Iya, iya. Seru lah di situ. Seru. Karena ya kita kalau bicara digital marketing jangan berpikiran orang aku nggak kerja sama perusahaan lah. Kamu sendiri dirimu pribadi itu sebenarnya memerlukan itu gitu loh. Untuk apa? Personal Betul. brandingmu kan gitu ya. Gitu ya Mas ya. Iya. Terus sebenarnya Betul. untuk marketing ini, marketer itu ada pendidikan khusus nggak sih sebenarnya? Nah, ini yang apa namanya sebenarnya kadang nyun sewu ya kita mengikuti seminar gitu ya, marketing. Pembicaranya Bapak A, lulusan misalnya Harvard, lulusan kita kan udah, aku lulusan apa ini? Minder. Sekolah untung-untung kan SMA kan gitu. Itu menurut saya jangan menjadi suatu yang kendala karena apa namanya siapapun bisa menjadi marketer, siapapun bisa menjadi salesman, siapapun bisa menjadi pemasar handal. Gitu. Bisa. Jadi nggak perlu minder ya? Nggak perlu minder, ngapain? Minder itu kalau sekarang kita minder kita nggak makan. Betul, lapar. Minder bikin lapar, gitu kan? Nah, berarti lulusan SMA bisa ya Mas ya? Nggak sekolah lu boleh juga bisa. Yang penting bisa baca, bisa. Oh iya. Bisa mengoperasikan internet, bisa lah. menerima, bisa menerima feedback terutama dan mau untuk maju. Kuncinya di situ sih, mau untuk maju, mau menerima ilmu baru, mau mencoba dan berani untuk mencoba.
Gitu. Lah, kalau pendidikan formal khusus itu nggak ada, ya lebih bagus ya kalau kita punya pendidikan formal. Ya. Tapi enggak pun kan juga bisa gitu. Enggak Syarat masalah. minimal skill wajib yang wajib dipunyai marketer itu apa? Keterampilan Paling, wajibnya? ya gini, apa namanya? Kita harus tahu, istilahnya tadi misalnya marketer, misalnya nih ya, kita memarketkan produk kita sendiri nih. Pasti kan kita akan kepikiran, gimana caranya jualan saya harus banyak kan? Saya gimana caranya saya punya konsep bahwa barang saya atau makanan saya tawarkan ini diterima oleh pasar, ya kan? Jadi mau nggak mau kita memikirkan, misalnya yang tadi dibilang, oh bikin soto, kalau bergedelnya tak gunting-gunting di atasnya, tak potong, itu menarik apa enggak? Kan gitu. Atau misalnya kita ajur gitu. Misalnya pergedelnya pakai apa? Kok kalau pakai kentang udah biasa, pakai ketela mungkin atau ubi. Nah, ini atau misalnya di satu area komunitas, ini kok kayaknya apa namanya? Di Surabaya kok jarang ada yang jualan makanan Manado gitu misalnya. Oh, aku harus padahal aku bukan orang asli situ. Jadi misalnya trial kan, akhirnya nyoba di dapur, dicoba, akhirnya ketemu suatu resep gitu kan. Oh, ini yang pas itu. Nah, itu bisa melakukan do it yourself kan, melalui pengalaman kita sendiri, sambil nanya, sambil apa namanya, trial error kan. Trial error itu sebenarnya guru paling bagus loh. Betul. Coba di sini kok kasinan ya. Oh, ini kok pas ya. Nah, misalnya itu kayak gitu-gitu dari makanan ya. Kebetulan saya itu seorang badoker, tukang makan. Jadi paling gampang gitu. Ngaku berarti. Nah, ini. Soalnya saya kalau lihat podcast, saya kalau lihat nih teman-teman ya, saya kalau lihat Mas Saptadi nih di medsosnya, gayanya dia nih sepedaan dulu, tapi habis itu nasi padang dia makan. Jadi kita buang 700 kalori, kita masukin 1000 kalori. Betul, selisih 300 kan, naiknya maksudnya. Kasihan pedagang kaki lima, pedagang makanan. Iya, alasan lagi. Aduh. Jadi kayak gitu lah. Seninya marketing itu dia paling harus mau mencoba gitu. Trial gitu. Itu kenapa enggak ya? Namanya sekarang kan menurut saya itu akses itu sangat terbuka luas loh, nggak kayak zaman kita 10 tahun lalu loh. Kita harus ikut sekolah ini, enggak. Dulu Mbak Lia kan sekolah komunikasi ya. Berapa tahun. Nah, sekarang saya juga bingung, ini ada anak juga lulus, maksudnya sekolahnya pertambangan, tapi menguasai ilmu komunikasi. Ada teman saya ini kan juga kebalik, iya kan? Jadi nggak karu-karuan, ada dokter malah jago jualan produk makanan. Betul, iya. Jadi semuanya itu apa aja bisa kita lakukan. Itu nggak harus pendidikan kita yang mensyaratkan kita sesuai dengan fak kita gitu kan. Kalau orang lama dulu bilang faknya ini harus ini, padahal enggak. Sekarang udah nggak berlaku lah menurut saya. Loh, Mas Saptadi ini kan kalau istilahnya Wiro Sableng itu udah malang melintang kemana-mana ya di dunia persilatan, di dunia marketing. Ada nggak Mas satu momen, iki paling nggak enak seumur hidup aku udah di marketing? Nah, terjemahannya di bawah. Ini adalah satu momen di mana, aduh, saya tuh ini paling tak inget-inget, momen paling nggak enak selama saya jadi marketing. Ada nggak? Apa ya? Kok saya jadi bingung gini ditanya ini. Oh, berarti kalau nggak ada, kalau lama mikirnya berarti enak terus ya, berarti jadi marketing ya. Karena ini dinamis sekali ya. Karena kadang sesuatu hal misalnya paling gampang misalnya ya, kita orang lain kadang ada di sini ya, misalnya bagian produksi itu kalau lebaran cuti aja, kita kan tetap aja laptop ya on, HP ya on, memantau itu. Cuman kalau dipikir juga apakah itu menjadi suatu kesedihan? Ya enggak juga ya, mungkin ada enggak, bukan sesuatu yang menjadi suatu kendala gitu. Karena saya melihat dari sisi marketing itu, marketing atau sales sebenarnya yang di shaping itu adalah interpersonal skill kita. Kita jadi nyon sewu ya, orang Jawa bilang itu lambenya itu bisa mengolah mengolah sesuatu produk itu kadang. Kok bawa lambe di sini? Nah, ini lambe turah gitu. Jadi sales marketing itu lambenya turah-turah gitu loh. Menawarkan produk itu sebenarnya produknya itu misalnya, wah produkmu mahal, nggak bisa masuk. Kita punya 1000 cara gitu loh untuk memasarkan, misalnya, kamu nggak mau, ya toh.
Besoknya kita tahu misalnya produk harga kita nggak bisa, kita bantu, kita carikan customer. Misalnya, Pak, di sana ada proyek yang mau loh Pak, gini-gini. Loh di mana sini? Ayo kita ajak, ayo Pak, ini loh mau. Dia hanya karena apa? Pelanggan itu kan macam-macam. Ada yang sense pada harga, punya sensitif pada harga, sensitif pada kualitas. Nah, yang punya sensitif harga, mungkin kita nggak bisa masuk. Berarti rezeki kita bukan di situ kan? Iya. Nah, kita masuk ke punya ceruk lain. Oh, kualitas. Orangnya suka ini pada sesuatu yang kualitasnya bagus, dia nggak terlalu mikir masalah harga. Nah, ini yang harus membangun selalu optimisme di orang-orang sales marketingnya di situ. Jadi kita selalu lihat opportunity di situ. Dan kesannya memang nggak pernah bikin otak tidur ya, selalu mikir terus apa itu. Nah, itu yang kalau sedih, dibilang sedihnya sih mungkin minor lah ya. Lebih banyak jalan-jalan, ngobrol, bisa makan, tahu tempat-tempat makan yang enak gitu. Karena kalau orang marketing, ciri khasnya itu ketika masuk di pekerjaan itu masih segini, Mas. Nah, nanti ketika dia melebar, jadi tinggi udah mentok tapi dia melebar. Nah, akhirnya dijaga kesehatannya, kolesterolnya. Sehingga sales obat bisa masuk ke kita, Pak. Kita jual obat kolesterol ke Bapak. Nah, simbiosis mutualisme. Ya oke, obat kamu akan aku beli, tapi beli dulu produk saya gitu ya. Nah, itu cross-selling akhirnya. Cross-selling. Menarik sekali loh perbincangan kita dengan Mas Saptadi Suryani. Jarang loh saya ngundang tamu yang betul-betul pejabat gede gitu. Badannya yang gede, Mbak. Oke, teman-teman, ini tadi perutnya tambah gede. Gak apa-apa kan, membuang 700 kalori, kemudian makan nasi padang, dapat 1000 kalori. Waduh, nasi padang ini Bang, ini luar apalagi biasa. Kalau rendang sama paru yang crispy, waduh. Aduh, kayaknya kita perlu bikin satu episode podcast yang tersendiri untuk nasi padang gitu. Iya, nasi padang. Iya, nasi padang. Tadi menarik sekali Mas perbincangan kita. Jadi untuk teman-teman yang milenial SMA ya, kemarin saya sudah bicara dengan banyak teman yang lulus SMA kemudian kan drop ya gara-gara nggak lulus PTN. Ternyata masih banyak jalan. Toh hidup kalian masih panjang gitu ya. Jadi masih panjang. Nah, itu tadi udah ada tips tuh dari Mas Saptadi. Pertama apa? Yang jelas niat. Niatnya harus kuat. Baru kena istilahnya kita jalan di pinggir jalan kecipratan sedikit sudah minggir terus nggak mau jalan kan repot ya. Jadi niatnya harus kuat, terus belajar terus, jangan terus kita terpaku mentang-mentang kita, maaf umpamanya kita dari fakultas kedokteran belajarnya dokter aja nggak mau yang lain gitu ya. Sekali-sekali belajar bagaimana tentang semen gitu ya kan nggak bisa. Kan gitu. Kemudian satu lagi tips tadi yang menarik dari Mas Saptadi, cari dong ciri khas gitu ya. Banyak orang jualan soto kudus, umpamanya bilang gitu. Tapi coba deh perkedelnya kita gunting katanya gitu kan. Kita coba untuk orang kalau makan soto kudus pasti nyari kita deh karena kita punya ciri khas perkedelnya digunting umpamanya seperti itu. Kemudian yang terkait dengan digital marketing tentu saja ya teman-teman harus mempercantik medsos lah ya. Jadi medsosnya jangan begitu-gitu aja. Karena kebanyakan sekarang Mas, medsos itu dipakai hanya untuk maaf ya, untuk mejeng. pasang dark face, monyong-monyongan di medsos ya kan. Tapi itu adalah postingan-postingan unfaedah mungkin. Jadi sekali-sekali nggak apa-apa. Iya kan, sekali-sekali nggak apa-apa lah. Kita lari, kita posting ya. Pada waktu makan nasi padang, nggak usah diposting. Betul. Bikin 2 IG, satu IG personal sama IG bisnis. Nah itu, jadi nggak kelihatan benar kalau kita tuh sebenarnya banyak unfaedahnya itu. Nah. Terus yang paling saya menarik itu adalah the power of community ya. Artinya saya sendiri juga ini kalau susah menerjemahkannya networking gitu aja deh. Jadi kalau jaringan, nah, namanya temen tuh nggak usah pilih-pilih lah ya. Mau temennya itu kayak apa ya sudahlah kita berteman karena suatu saat kita pasti perlu temen deh kita gitu ya. Betul sekali. Aduh menarik sekali. Hari ini sudah bakar kalori berapa Mas? Hari ini libur. Aduh libur tapi makan nasi padangnya enggak libur? Enggak, hari ini libur karena apa tadi kebetulan diajak ini diingetin nyonya diajak puasa tadi. Oh iya ya Recep ya, Masya Allah. Oh jadi ini puasa? Iya, jadi ini nunggu kiriman. Ngabuburit. Iya, nunggu kiriman buka ini nasi padangnya ini. Oh gitu ya. Ini saya lihat Gojek nggak jalan ini.
Alasan mana? Tambo cie. Tambo cie. Oke, Mas Apadi, sukses untuk marketingannya. Nanti kalau udah ngerasain jadi tamu podcast sekali, biasanya nanti kita ada bahan lagi nih, kita podcast lagi gitu ya. Oh, insya Allah. Semoga bermanfaat buat semua orang lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebab sebenarnya kalau podcastan tuh bisa di mana aja, Mas. Umpamanya Mas tadi pas lagi naik sepeda gitu ya. Terus aku hubungin, Mas bisa podcastan sekarang enggak? Bisa gitu loh. Kenapa nggak bisa? Siap. Nanti kita bikin podcast Tambo Cie. Podcast cara membuat taekwondo. Itu. Ada nggak Mas? Ada closing nggak umpamanya untuk anak-anak yang milenial gimana? Oke. Supaya lebih semangat. Iya, buat teman-teman ini memang kondisi sekarang memang kondisi yang susah, nggak seperti dulu ya. Cuman selalu saya bilang tadi tetap semangat. Semua pasti insya Allah selalu ada jalan dan jangan lupa untuk mau selalu mengupgrade diri sendiri, untuk mau belajar, mau berubah, tinggalkan hal-hal yang nggak bermanfaat. Jadi misalnya, aku nih daripada nongkrong-nongkrong di warkop yang misalnya ini nggak pakai prokes kenapa enggak aku misalnya ya di rumah meng-create suatu konten atau apalah, istilahnya hal-hal yang positif-positif aja lah, yang enteng-enteng, jangan yang negatif-negatif. Iya. Benar. Masa depan masih panjang. Gitu. Oh, masih panjang sekali. Harga beras mahal sekarang ya, di mana-mana mahal. Nggak ada yang gratis, orang kita ke toilet aja bayar. Nggak ada yang gratis. Siap, bener. Oke, Mas Apadi, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bermanfaat, memotivasi teman-teman milenial ya. Teman-teman yang lulus SMA yang katanya nggak lulus PTN, aduh, jangan patah semangat dah, tetap semangat ya. Jangan patah semangat. Kita juga bukan lulusan PTN kok. Oh, bukan, iya sama. Tidak menjamin, nggak, artinya kita bukan mengecilkan PTN ya, cuman semua itu masa depan bukan dari kampusnya lah, dari kita sendiri kan, dari kita sendiri yang memegang kendali. Gitu. Betul, otoritasnya itu kayak gini. Oke, Mas Apadi, thank you banget ya sudah ngobrol sama aku. Nanti kapan-kapan kita makan nasi Padang secara online. Aduh, online nih, offline yang penting nih. Jadi Mas Apadi di sana makan, saya di sini makan, gitu loh. Nah, lauknya sama ya, lauknya sama. Nah, terus kita saling cerita. Gimana Mas yang nasi Padang di sana rendangnya gimana? Wah, itu menarik loh itu buat YouTube. Iya kan? Iya, bisa jadi konten pembanding. Ini kok keras ya gini. Ternyata bukan daging, itu lengkuas. Itu kasihan yang nonton itu ya Allah. Oke deh, salam buat Mbak Nining ya, buat keluarga ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.